Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi Amanda Putri dengan NIM 06012320034 dengan prodi Ilmu Perpustakaan. Di sini saya akan menjelaskan isi dari PPT saya dan juga saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Terlebih dahulu, di sini saya akan menjelaskan PPT saya dengan judul Hak Asasi Manusia. HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia. Tanpa ada hak-hak itu, manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Adapun ruang lingkup HAM, yang pertama ada hak pribadi, yaitu hak-hak persamaan hidup, kebebasan, keamanan, dan lain-lain. Yang kedua ada hak memilih pribadi dan kelompok sosial tempat seseorang berada. Yang ketiga ada kebebasan sipil dan politik untuk dapat serta dalam mempertahankan. Yang keempat ada hak-hak berkenan dan masalah ekonomi dan sosial. Adapun HAM pada tataran global, yang A ada HAM menurut konsep negara-negara yang mutlak. Yang pertama, ingin mendirikan federasi rakyat yang bebas. Yang kedua, ingin meninggalkan konsep negara yang mutlak. Yang ketiga, ada hak asasi lebih dulu daripada tatanan negara. Yang B ada HAM menurut konsep sosial. Yang pertama ada hak asasi hilang dari individu dan integrasi dalam masyarakat. Yang kedua ada hak asasi tidak ada sebelum negara ada. Yang ketiga ada negara berhak membatasi hak asasi manusia apalagi situasi yang menghendaki. Yang C ada HAM menurut konsep bahasa Asia dan Afrika. Yang pertama itu tidak boleh bertentangan ajaran agama sesuai dengan kuadratnya. Yang kedua ada masyarakat sebagai keluarga besar. Yang ketiga ada individu tunduk kepada adat yang menyangkut tugas dan kewajiban sebagai masyarakat. Yang D ada HUMAM menurut konsep PBB Universal Declaration of Human Rights menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk hidup, kemerdekaan, dan keamanan badan. Yang kedua ada hak untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana. Yang ketiga ada hak untuk mendapat hak milik atas benda. Yang selanjutnya ada hak untuk perdagangan. Selanjutnya ada hak untuk mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya ada hak untuk memeluk agama. Itu saja yang bisa saya jelaskan hasil dari PPT saya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaannya. Pertanyaannya adalah bagaimana pelaksanaan HAM di Indonesia versus bagaimana menurut saudara, apakah ada keluhan masyarakat tentang HAM di Indonesia? Apa solusi yang harus dilakukan? Pelaksanaan hak asasi manusia atau HAM di Indonesia telah mengalami kemajuan sejak reformasi tahun 1998, di mana konstitusi negara menjamin berbagai hak dasar seperti kebebasan berpendapat, hak untuk hidup, dan perlindungan dari diskriminasi. Namun demikian, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, termasuk pelanggaran HAM yang terkadang terjadi, seperti kasus-kasus kekerasan polisi, pembantasan kebebasan beragama, dan diskriminasi terhadap minoritas etnis dan agama. Masyarakat Indonesia memiliki keluhan terhadap pelaksanaan HAM yang tidak konsisten di berbagai wilayah dan sektor kehidupan. Beberapa keluhan meliputi penegak hukum yang tidak adil, ketidakpastian hukum, dan perlindungan yang tidak memadai terhadap hak-hak individu terutama di daerah terpencil dan terpinggirkan. Solusi untuk memperbaiki situasi ini termasuk memperkuat lembaga-lembaga penegak hukum dan independen dan akuntabel, serta meningkatkan kapasitas mereka dalam menangani kasus pelanggaran HAM dan tegas dan adil. Selain itu, pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang HAM perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa setiap warga negara memahami hak-haknya dan mampu melindungi serta memperjuangkan hak-hak tersebut. Pemerintah juga perlu meningkatkan kerjasama dengan masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah dalam memonitor dan melaporkan pelanggaran HAM, serta mengadopsi kebijakan dan inklusif dan produktif untuk melindungi hak-hak semua individu tanpa diskriminasi.
Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat memperkuat implementasi HAM secara menyeluruh dan menjaga integritas serta martabat semua warga negara. Dalam jurnal Komnas HAM, suatu upaya penegakan HAM di Indonesia, penegakan dan perlindungan hak asasi manusia pada kenyataannya selama di Indonesia menghirup segarnya udara kemerdekaan, di mana lembaga-lembaga khusus yang bertujuan untuk menegakkan dan mengawasi pelaksanaan penghormatan terhadap hak asasi manusia telah didirikan seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas Hak Asasi Manusia. Pelaksanaan penghormatan, perlindungan, atau pengakuan hak asasi manusia masih perlu untuk dibenahi, sebab jaminan terhadap hak asasi manusia tersebut masih dirasa jauh dari memuaskan. Hal tersebut dapat ditemui dari beberapa kejadian yang berupa penangkapan yang tidak sah, penculikan, penganiayaan, pemerkosaan, penghilangan paksa bahkan pembunuhan, pembakaran rumah tempat tinggal dan tempat ibadah. Selain itu, terjadi pula penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik dan aparat negara yang seharusnya menjadi tamek untuk penegakan hukum, pemeliharaan keamanan, dan perlindungan rakyat, tetapi justru mengintimidasi, menganiaya, menghilangkan paksa, bahkan pada klimaksnya menghilangkan nyawa seseorang. Menurut Jurnal Hak Asasi Manusia atau HAM, sebagai bentuk kebijakan politik dalam pelaksanaan perlindungan, pelanggaran hak asasi manusia merupakan suatu hal yang serius dan menciptakan kewajiban bagi negara untuk selalu mencari solusi. Ketentuan ini sangat penting, tidak hanya untuk memulihkan hak-hak korban, tetapi juga untuk mencegah pelanggaran serupa di kemudian hari. Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia menunjukkan tanggung jawab negara untuk melindungi dan melindungi hak asasi manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pengadilan, hak asasi manusia masih memiliki banyak kesenjangan dalam struktur hukum, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang mengakibatkan sering menimbulkan gejolak hukum. Selain efektivitas hukum domestik Indonesia, aspek ini harus segera diatasi untuk memperkecil kesenjangan antara mekanisme internasional yang melakukan intervensi untuk mengatasi penyelewengan hak asasi manusia oleh mereka yang melanggar hak asasi manusia di negara Republik Indonesia. Solusi untuk menyelesaikan proses kepentingan derajat manusia di Indonesia yaitu dengan menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Indonesia yang membutuhkan perhatian. Terdapat standar yang ada, akan tetapi solusi yang telah dibuat kemungkinan memiliki kelemahan dan berdampak kepada proses implementasi hukum. Dua kelemahan atau masalah yang serius dan perlu mendapat perhatian tertentu, yakni perangkat hukum atau regulasi yang ada dan sistem peradilan pidana. Terdapat sejumlah undang-undang untuk menyelesaikan masalah yang muncul secara damai dan tepat. Hak asasi manusia memiliki rasa terutama dalam perdamaian dari berbagai pihak. Untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia dapat melalui negosiasi, konsiliasi, dan keahlian. Mediasi dapat diterima oleh semua pihak di semua yurisdik. Mediasi merupakan dialog damai antara kelompok-kelompok yang berseberangan. Dialog sebagai sarana negosiasi untuk mencari solusi lebih cerdas daripada menyelesaikan masalah dengan kekerasan atau senjata. Di mana-mana orang tidak akan mengabaikan hak asasi manusia ketika mereka dihargai serta dihormati oleh nilai-nilai dasar manusia. Tetapi sebaliknya, pengamat politik mengusulkan solusi untuk pelanggaran. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.